Nah, ada yang mau nah, pindah posisi semua, tiba-tiba kayak kereta. Nih, kan kalau di Dart atau di Flutter itu formal exception kan ini kan bakal sering banget kita temui. Jadi kita bikin di sini dulu. Apa ya? Handling error. Handling. What's the meaning of handling? Mengatasi. Ya lah. Dart. Udah berasa di kutub utara belum? Belum sih. Sedih. Iya. Soalnya ginjalku belum berubah jadi es kutu. Aku mau nonton Kang Mak gak jadi belum ada ide kan soalnya. Hah? Kang Mak Yang setan itu. yang adopsiannya Pimak. Kamu baru Ada Kang Mak. Pemainnya yang kemarin di Miracle Cell semua. Oh iya yang itu kan, yang ceweknya ternyata setan. Nah, yang apa ya? aku juga lupa tadi mau ngajarin apa ya. Oh, kamu ngomong Baca sih. Nah, kalau di jadwal kita itu sekarang belajar try catch, finally block, sama format exception. Jadi kita pertama belajar try dulu. Try itu block yang dipakai untuk menempatkan kode yang biasa. Nah, error biar nafsu aja, kan R banyak. Kamu itu tuh, kalau try itu blok yang dipakai untuk mendapatkan kode yang kalian rasa bakal error. Naruhnya nanti di try. Terus ada lagi yang namanya catch. Yang dirasa yang dipakai. Nah, jadi kan try catch ini kan temenan ya. Kalau ada try biasanya ada catch. Namanya juga try catch. Jadi kalau try ini blok yang dipakai untuk mendapatkan kode yang kalian rasa bakal muncul error. Terus di catch ini blok yang dipakai untuk menangani kesalahan yang terjadi di try blok. Begitu. Jadi try yang berbuat kesalahan, catch yang menangani. Elah, kan saya melengkapi. Try membuat masalah. Ya, nggak usah buat masalah ya, langsung hapus lah. Oh ini kayak kita yang membuat error Kadila yang mendengar. Itu tuh secara nggak sopan. Cuman ya udah. Terima kasih Kadila udah menjadikan kami. Cukup mengatakan hal menggelikan tersebut.
finally. Nah, finally. Sebenarnya namanya finally block ya. Ada bloknya. Jadi kalau finally block ini blok yang dipakai untuk mengeksekusi kode yang dianggap penting tanpa peduli itu tuh error atau enggak, yang penting dia dicetak aja. Itu kalau finally block. Gitu. Pokoknya semua kode yang ditaruh di finally ini bakal diproses, gak peduli itu error atau enggak. Gitu. Udah? Oke, kalau misalnya udah, sekarang kita praktek. Pertama kita coba bikin karena try catch temenan, jadi sekalian aja. Try catch. Point. Misalnya di sini aku punya integer hasil sama dengan mana sih tanda itu? Oh. Kemarin kalau tanda ini artinya apa? Di aritmatika Itu bagi tapi hasilnya integer. Very good, very well, very well. Kok tahu sih? Tahu lah. Kalian lebih tertarik di Dart ya daripada Laravel. Aku lebih suka warna. Iya, nanti kita ketemu lagi kok. Aku pusing gitu. Cepet-cepet selesai. Nanti nggak tahu project apa yang kamu. Iya makanya. Tahu. Nanti aku kasih taunya mepet-mepet ah. Ih, 10 hari sebelum. Gak ada yang maju. Iya. Iya nggak apa-apa ul. Ya gitu dong. Jadi bilang gitu udah nggak apa-apa. Ntar ulang semua. Nggak mau lah, tinggal IPK-nya 0. Astagfirullahaladzim, dosa banget. Ya makasih. Dosa banget. Apa sih yang suami? Ini di running di mana sih? Oh di sini. Ya, ya sok. Udah error tuh nah, lihat. Error kan? Ya emang error. Kita lagi belajar try. Oh error. Oh error. Kita lagi belajar try catch. Emang error ibu. Ini apa aku ganti dulu ya? Mengerorkan dunia. Soalnya kayak kurang hot and delicious gitu loh. Apa nih? Terminalnya, cuman ya udahlah pakai yang kayak gini aja kita kena. Nah lihat di sini. Ini kan kode yang error kan, ya enggak? Iya. Nah, cara ngatasinnya kita bisa pakai try catch. Jadi kita pakai try dulu. Try, coba. Pakai huruf awal. Terus di sini kita masukin deh ininya, si kode yang kita rasa bakal error. Ini kan kodenya bukan kita rasa bakal error, emang error sih. Cuma kan pura-puranya, ini kita nggak tahu nih, Widi. Nggak, kita rasa ini bakal error. Perasaanku. Hah? Tidak mengapa. Nih, lihat, kita nggak bisa pakai try sendiri. Lihat, kita nggak bisa pakai try sendirian, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Try ini harus apa nih? Diikuti sama on, catch atau finally. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Agak aneh soalnya suaranya. Catch, Harus enggak, sebenarnya boleh apa aja, cuman ini best practice sih. Boleh. Kode tadi Kan tadi boleh apa? Tadi bilang capek deh.
sintaksisnya isi E aja. Soalnya E itu kan katanya kan ini try ini kan buat naruh kode yang kalian rasa error kan. Terus di catch ini blok yang dipakai untuk menangani kesalahan yang terjadi di try blok begitu. Jadi ini yang berbuat, ini yang bertanggung jawab seperti itu. Ya kayak ini aja, ini kalian yang berbuat, aku yang benerin. Kayaknya perumpamaan tersebut lebih mudah dipahami ya ibu. Begitu. Rapin dulu. Nah. Matiin aja lah. Ya kan? Tuh, error. Itu error. Tulisannya error muncul. Apaan? Ini apa tulisannya, bedain dulu deh. Oke. Terjadi error. Apa lagi? Oh ini baca. integer division by 0. Enggak mau ini lihat. Exception. Nih, no. Iya kan bener nih, Bang. Biar tahu errornya di situ. Capek. Nah, tuh katanya integer division by 0 exception. Aku nggak tahu sih. Intinya itu error. Begitu, itu cara penggunaan Jadi try ini sama ngecek error. catch. Kamu kalau nggak pakai try catch, kamu kan nggak tahu itu errornya di mana kan? Kayak gini. Ini. Emang kamu paham kalau disuruh baca sebanyak ini? Kan enggak, ya udah. Emang kalau misalnya pakai try catch kan? Udah, aku pindah aja, kamu boleh keluar sekarang nggak? Aku kayak terbully gitu. Tapi kalau disingkat kayak gini, dia langsung dijelasin errornya apa gitu. Oh jadi dia tuh Establisnya pakai try catch. Jadi si try ini kalian naruh kode yang kalian rasa bakal error, di catch ini kalian naruh ini kondisi untuk menangani kesalahan yang dihasilkan dari try gitu. Jadi hasilnya lebih cepat. Jadi dia tuh kayak ngasih tahu error itu di sini. Lebih kayak handling error sih. Nanti deh ada lagi. Sederhananya kayak gitu. Sekarang kita pakai finally block. Tadi apa? Finally block. nggak peduli mau error apa kagak, yang penting di print. Sudah cepat. Kan? Aku semua. Orang aku ngekat. Point mainnya? Point mainnya. Syukurlah. Udah kakak selesai dulu deh. Ya, maaf ya, Malaysia bukan Nabi boy. Itu aku ditampung. Nih, Finally block. blok. Gak usah kayak katain gitu. Aku udah jam. Blok. Nah, lihat. Nah, baca. Nah, baca. Kalau kita finally, jadi apapun yang kamu taruh dalam finally, dia tetap bakal dicetak walaupun yang di atasnya salah. Nggak peduli nih kalau dia benar apa salah, tetap bakal dicetak aja. Kalau pakai final, begitu. Intinya final itu bakal nyetak apa aja yang kode yang kamu taruh di sini, mau itu benar ataupun salah, bakal diproses sama dia. Begitu. Biasanya di finally naruhnya cuma printan doang sih, kayak print atau enggak kayak konsol atau log-logan, biasanya taruhnya di situ. Di finally. Atau debug biasanya tulisan biasanya naruhnya di finally. Apa sih, paham nggak? Makanya aku udah ya apa sih itu aku. Enggak, aku pahamnya di finally-nya doang. Finally itu pokoknya semua yang kamu taruh di finally itu bakal diproses, mau itu benar ataupun enggak, tetap bakal diproses, bakal biasanya orang pakai finally itu seperti yang dianggap penting. kayak tulisan selesai atau Biasanya itu biasanya di selesai mana? proses. Kalau di aplikasi tuh kayak di mananya? Aku nggak jelasin gimana ya, soalnya kan penggunaannya sangat panjang dan itu digunakan di function. Aku nggak bisa jelasin sekarang, nanti pas praktek. Intinya file itu cuma buat ngeprint atau nulis debug atau nulis error. Itu biasanya file itu isinya cuma tulisan-tulisan doang biasanya. Dia nggak terlalu taruh banyak logic dalam finally. Biasanya isinya cuma tulisan doang. Begitu.
Ini udah. Sekarang terakhir kita pakai format exception. Biasanya ini karena ada kesalahan format sih. Format data misal kayak kalian lagi konversi string ke integer. Jadi format exception ini errornya muncul kalau misalnya ada kesalahan dalam format data. Kayak misalnya konversi dari string ke integer itu misalnya gagal gitu. Misalnya try inputan misalnya kita nginput J. Ayam. Coba duduk depan sini Pia. Kayaknya aku rasa kamu kayak kurang kelihatan gitu loh di situ. Aku sih pengertian aja. Udah? Kalau format exception ini biasanya dipakai kalau misalnya ada kesalahan format data sih, kayak misalnya kita konversi string ke integer. Misalnya ini, kita kan punya variabel, bentuk tipe datanya itu string, namanya string inputan, isinya kan J, iya enggak? Terus mau kita konversi dia ke integer, iya kan? Di sini kan kita punya variabel namanya int hasil sama dengan, nah di sini kan kita nge-parsing atau kita ngubah data string jadi integer gitu kan? Diterima nggak? Nggak kan? Pasti bakal error kan? Di J, soalnya kan ini kan masih huruf ya, nggak bisa diubah kan jadi integer ya nggak? Makanya sini kita pakai format exception, soalnya ini pasti kesalahan dalam format itu, kesalahan format data. Ini tinggal di running aja. Oke. Tuh, kesalahan format begitu. Kesalahan format katanya invalid radix 10 number begitu. Soalnya katanya isinya itu J bukan angka gitu. Jadi format exception ini dia cuma dipakai kalau misalnya ada kesalahan dalam format data. Paham kan ini? Ya, namanya format exception berarti salahnya di format.
range error. Namanya range apa? Kalian tahu range? Apa? Biasa terjadi karena kesal tuh dengar. Apa sih kesal? Jadi ketika ada nilai pada rentang data yang tidak diizinkan. Paham gak dari sini? Enggak? Ya udah. Terima kasih. Try. Ini kan rentang data ya. Kalau rentang berarti kan datanya banyak, ya nggak sih? Nah, berarti kita praktek pakai list berarti. List string nama sama dengan kalau list pakai apa? Itu kita. Sita. Nama J. Besok. Nggak mau. Takut. Sengan. Nggak mau. Udah keluar. Sengan. Nggak menerima yang keluar. Terus Kita aja. takut kuala tahu. Panjang Nggak aja, jadi. nggak diperpanjang itu. Nggak bermaksud. Nah, kalau ada try berarti ada Oke. masa kan mau bikin range error. Benar-benar kan kalau ada try, ada on, catch atau finally. Kok kesel gitu? Nih pakai catch. Nah, kelar. Oh, itu. Ini baca. Mau di caps lock. Tapi kalau di caps lock gak jalan kodenya. Takut banget tiba-tiba di chat. Apakah benar ini dengan nomor Politeknik IDN? Wih, takut juga. Kakak jadi itu sekarang. Apa? Admin. Ya aku admin pasti ditolak kalau aku selalu respon gitu. Terus? Baca aja. Terus? Itu kayaknya wawancara kemarin kan ada banyak kayaknya 3 apa 4 orang gitu yang belum wawancara. Ya di skip lah. Oh iya kak. Ya. Kalau semisalnya anaknya lagi di pondok gitu gimana kak? Kau udah dikasih tahu dari beberapa hari yang lalu. Tapi ada kok anak dari pondok ibunya bela-belain ngejemput anaknya dulu biar anaknya ikut wawancara, banyak yang kayak gitu. Terus kenapa yang ini tidak bisa? Iya, enggak karena aku Nah, nanya iya, doang. iya. Karena dia nggak bisa Ya guys, aku udah menjawab. Itu yang itu kenapa? Hah? Emang itu kenapa? Pesantren dia katanya megang HP cuma hari Jumat doang. Dia minta waktu wawancara lagi. Jangan-jangan dari sana aku. Ini sebelumnya juga. Enggak, sisa tuh sekolah apa ya kemarin tuh lupa. Ada gak? Udah aku udah itu buku iptennya. Iptennya. Enggak megang. Oke, emang siapa yang bisa beli? Oh kan. Bagi-bagi kalau aku semua nggak sanggup. Banyak. Intinya aku pegang banyak anak itu tuh, anak PKBM Cahaya Sunnah. Kan kemarin kalian kesana kan? Yang waktu Iden mengajar ke yang Cilengsi PKBM, siapa sih kalian kemarin ke PKBM Cahaya Sunnah? Ada, jangan pura-pura nggak tahu. Ada. Beneran ya nggak tahu. Ayah berarti kelas sebelah. Lah. Hah? Tuh, nomor Maria tuh berarti. Tuh dia udah dicariin nanti. Udah dulu. Gak bermaksud. Iya. Kesana terus anak-anaknya pada ngiler. Kita mau ngomong ASEAN. Jangan masuk. Gila. Terus ada ini, kan itu kan temennya adik aku kan. Jadi dia tuh udah keluar tapi ikutan yang reguler. Jadi dia nggak belajar di sekolah, jadi dia ngambil paket belajar di rumah gitu loh. Terus kan kemarin wawancara kan, ya udah dia ngomong ya gitu kan. Terus aku nggak tahu kenapa aku ketawa kan. Terus kata adik aku bohong gitu. Terus pas dia diwawancara aku ngomong, kamu orang ini ya?
Iya, kok kakak tahu? Iya, kebetulan ada aku sekolah di sana. Aduh. Sekelas lagi kocak. Adik kakak mau masuk sini. Gimana? Nanti kakak yang gitu wawancara. Itu mah nggak usah wawancara aku dulu sih. Enggak. Aku nggak ngebolehin. Ngapain? Bukan minat bakat dia, ngapain ke sini? Itu minatnya masak. Emang kakak minat banget di sini? Maka aku tahu, aku nggak tahu. Aku tuh kan nggak tahu aku mau kemana. Enggak. Ada beberapa hal. Ya udahlah. Jangan nangis. Udah terlanjur. Udah jadi guru. Iya, kalau di sini aku jadi orang juga. Udah BJ banyak. Iya kan? Nggak usah dinangis. Ya nggak usah gini lah. Nah ini apa tadi kan? Aduh lupa. Nah, range error itu apa tadi? Yang terjadi kalau misalnya ada rentang data yang tidak diizinkan. Berarti apa? Kebaca nggak? Error. Error iya error. Kan lagi bahas error. Inclusive Apa ini? Di sini kan kayak biasa. Kita pakai try. Di sini berarti kita naruh blok kode yang kita rasa bakal error gitu kan? Karena di sini kita lagi belajar range error, jadi taruh di sebelah sini on range error catch berarti naruh di sini. Print kesalahan range error, terus sini pasti ada catch. Terus, nah di sini errornya apa? Kesalahan range error, invalid value, not in inclusive range 0 sampai 2. Wah, apa maksudnya? Oh, Iya, indeks. Di sini kan cuma 2, 0, 1, 2, ada 3 nggak? Makanya dia. Itu kalau pakai range error. Oh alah, begitu. Gitu. Gampang kan? Ya kalau kalian tanya biasa try itu biasanya pakai catch di ujungnya. Makanya situ kan banyak try, range error tetap pakai catch gitu. Nah dia udah temenan itu udah nggak usah dipisahin lah. Gaya betul kalian bisa. Itu udah temenan itu mereka. Try catch. Join gitu ya. Nggak jadi pelakor. Katanya temenan. Oh iya. Aduh, HTS ya. Kalian pernah nggak temenan terus tiba-tiba akrab berdua tiba-tiba muncul satu orang? Oh, kakak lagi ceritain kita kakak. Hah? Enggak, aku temannya berempat. Begitu. Paham kan ini? Intinya kalau misalnya diulang dari awal, kalian naruh kode yang kalian rasa bakal, misalnya kalian mau buat suatu kode nih, terus kalian ngerasa kode ini bakal ada error nih, berarti kalian naruhnya di try gitu. Kalau di catch ya ini hasil, biasanya kalian mau ngeluarin hasil apa dari si try ini gitu kan. Pasti kan try ini kalau udah memproses sesuatu itu kita naruhnya di catch. Jadi catch ini kan untuk menangani kesalahan yang terjadi di try block. Jadi biasanya di catch ini diisi ini print-printan, error-error, karena kan namanya juga untuk menangani kesalahan yang terjadi di try block begitu. Menangani kesalahan. Makanya yang dibuat try block, makanya biasanya di catch ini isinya cuma print-printan doang, kayak ngeprint error di debug konsol yang kayak gitu. Terus kalau finally block ini, apapun yang kalian taruh di sini, mau benar maupun enggak, tetap diproses, tetap dicetak gitu, intinya gitu. Kalau kalian naruh finally. Terus kalau format exception, karena dia namanya format, berarti dia terjadi karena kesalahan format data. Terus kalau range, udah ketebak lah, ada range, berarti rentang data, begitu. Udah? Ini udah paham? Udah. Kalau udah paham, coba lihat di sini. Yang ini kita running. Nah, di sini kan kita nggak pakai try catch ya, iya nggak sih? Dan dia kita yakin di sini ada beberapa kode yang kita yakini bakal error, makanya pas kayak kita masukin ngasal, tuh dia hasilnya kayak gini. Pusing nggak kalian bacanya? Ya kan? Lebih nggak enak dibaca daripada kalau kita pakai try catch. Coba kita ubah ini jadi try catch. Nah, sini. Try. Dingin bu. Udah?
kode mana yang dirasa bakal error? Si if, ya kan? Jadi kan if kan ini kan ngecek kondisi gitu kan, terus diproses, ini kan pasti bakal ada error kan, iya nggak? Kalau misalnya ini nggak error, nggak mungkin tadi pas kita ngerunning dia error, iya nggak? Jadinya si if ini kita pindahin masuk ke dalam try, tapi jangan di-cut, kita ketik sendiri aja. If input kita tambahin berapa? 0. In usia pas input ada try berarti ada catch. Atau apa ya? Input tidak valid, silahkan kodilakan, silahkan masukkan angka sama ini. Kalau error dikit mana? Oh ada ini ya. Dan input is not ini tuh kita ini dulu, lupa aku komen yang di atas, di komen dulu, nanti itu ikut ke ini lagi. Aku lagi bikin challenge. Kurang ya. Benar kan? Tuh, kalau kosong dia muncul di usia tidak boleh kosong. Tapi kalau misalnya kita masukin, nah, nih kita masukin selain angka, tuh input tidak valid, silahkan masukkan angka. Udah selesai belum? Udah. Jadi gini, kan di atas ini kan, di atas aku nggak usah jelasin ya. Di sini kan ini buat user input. Terus di sini buat nampung data dari user inputan.
Terus di sini kita pakai error handling biar lebih enak kan. Gak usah bingung. Try catch ini buat error handle error. Kita pakai try, terus di sini karena tadi kita kan sebelum pakai try catch, kode ini kan kita rasa bakal error kan, iya nggak? Bukan kita rasa bakal error, emang error gitu kan. Jadinya si kode yang kita rasa bakal error tersebut kita masukin lah ke dalam try. Karena kan gimana pun juga tadi try ini blok buat naruh kode yang dirasa error. Terus di sini kan kodenya nih, aku masukin if nanti kalau misalnya inputan ini enggak null dan inputnya ini enggak kosong, kan berarti true kan ya enggak? Nanti berarti isinya itu kan tadi kan di atas apa bentuknya? String, ya kan? Berarti nanti stringnya itu diparsing ke integer. Kalau misalnya udah baru di print, misalnya usia saya adalah berapa gitu kan? Tapi nanti kalau misalnya dia kosong, berarti kan kondisi ini tidak terpenuhi kan, ya enggak? Karena kondisi ini tidak terpenuhi, makanya dia keluar yang else, berarti usia tidak boleh kosong. Kalau misalnya ini tidak terpenuhi kan berarti kan emang orang nggak input kan, ya nggak kosong dia hasilnya. Terus kalau misalnya udah di catch terakhir input tidak valid, silakan masukkan angka. Ini kalau misalnya kayak ini apa namanya handling error yang ini kan di sebelah sini kan kalau misalnya isinya ada, lihat ini try, kita naruh blok kode di sini buat ngecek isinya itu ada apa enggak, terus kita passing ke integer gitu kan, terus kita cetak gitu. Nah di bagian catch ini kan dia buat menangani error yang dibikin sama si try kan, ya enggak? Nah, errornya try berarti apa? Datanya ada tapi nggak bisa diparsing. Ya udah makanya dia keluarnya ini. Makanya tadi pas aku masukin di sini ngasal kan, nih. Kenapa ini? Oh biarin aja lah bodo amat. Nah apa tadi? Asal. Ya kan kalau kosong munculnya kan usia tidak boleh kosong kan, ya enggak? Tapi kalau misalnya aku ngisinya ngasal, nah ini kan bentuknya string kan, ya enggak? Pas string kan dia nggak bisa diparsing kan kalau huruf kayak gini, ya kan? Makanya karena dia isinya ada tapi dia tidak bisa diparsing, makanya keluarnya yang catch. Tuh input tidak valid, silakan masukkan angka. Begitu, itu namanya handling error. Best practice-nya nggak bisa kalian pakai penjabangan if else nggak bisa pakai try catch. Buang-buang kode. Try catch itu bikin kode kalian lebih clear dan enak dibaca. Orang tuh tahu kok kalau misalnya kalian pakai try catch berarti kalian di sini lagi handling error. Nanti kalau misalnya kode yang menurut kalian bakal error ditaruh sebelah sini, terus problemnya solvingnya gimana? Begitu. Begitu banget. Kok dia merah ya? Ini try dulu. Udah? Kan Ini udah paham? Berarti try catch. Terus apa lagi tadi? oh iya nih. Finally block, range, Apa? sama apa lagi satu? Format exception udah selesai. Berarti sekarang kita bahas ini. For in. Ada for, ada in. Jadi kadang kita itu biasa mengakses data yang dalam list atau data list kan biasanya dikeluarin itu pakai perulangan. Biasanya ingat gak di JavaScript itu kita pernah belajar di beberapa ini, entah itu data objek ataupun array pernah kita keluarin pakai for loop atau pakai looping, pernah kan? Nah for ini buat itu, jadi kita bisa ngeluarin data yang ada dalam list menggunakan perulangan. Cuman kalau misalnya kita mengakses data list menggunakan perulangan, dia sangat bertele-tele. Jadi kayak kita harus buat counter dulu atau buat kode yang lain, lalu mengakses list menggunakan counter yang kita buat. Itu kan ribet. Jadi makanya diciptakan yang namanya for in, biar kita bisa mengakses semua data yang ada dalam list secara otomatis. Contohnya kayak gini.
Kita bikin di sini for in titik dark. Dia paham nggak? Insya Allah paham sih. Nanti kecup ya. Takut, kamu lihat. Aku sih nggak. Nih gini, kita bikin for in. Digunakan untuk apa tadi? Mengakses atau mengeluarkan kan data list. Aku bikin list apa misalnya? Mau list apa? String ya? Kan beneran string. List nama. Ide pengertian sekali. Ada tetap di sebelah Dila. Aku tuh nggak tahu kenapa gitu loh, kayak emang udah ditakdirin aja. Point in. Nah biasanya kita bikin kayak gini. For apa itu? For. Nah, ting boleh, ting boleh. Loh, bisa di atas. Hah? Oh iya, ngapain di atas? Bisa. Nah, maksudnya mengakses data tuh gini loh. Tuh, dia keluar semua kan? Beda nggak kalau misalnya kita ngeluarinnya cuman kayak gini? Print. Beda-beda apa? Iya, ada kotaknya. Alah. Ingat aku. Enggak bohong. Yang bener? Iya. Nah, dia ada kotaknya, beda. Kalau kita akses dia kayak biasa, dia cuman ngakses list. Maksudnya dia nggak mengeluarkan datanya secara sempurna, secara bagus. Tapi kalau misalnya kita pakai looping, dia ngeluarnya bagus kayak gini. Bagus banget. Berurutan, nggak ada kotak-kotaknya gitu, nggak ada koma-komanya. Gitu. Lucu ada. Ini bentar ya, dia sama Jina. Enggak bercanda. Gitu sih kamu. Ini hal aja tuh ini. Kamu nggak tahu yang bikin nilai siapa. Takut banget ya Allah. Gitu. Tegangnya udah kodok. Hah? Makanya kan disuruh pindah ke depan. Udah? Nih nggak usah dijelasin lah ya. Far mulai dari nol gitu kan. Contohnya ini dia lebih kecil daripada jumlah list. Maka kita lakuin looping. Makanya sini looping dia tuh. Dari indeks 0 sampai indeks string. Nah, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah. Sebenarnya ini bukan for in. Itu bukan for in. Bukan, emang ada ini ya? Ya salah sih. Enggak, ini kan contoh doang. Kalau ini tanpa for in. Terus kita bikin yang pakai for in. Biar ada gambaran gitu loh, jangan kayak aku ngomong sedih kalian gitu. Berterima kasih loh anak muda. Ya jangan dong, jangan takut. For. Nah, ting. Lebih singkat kan? Bentar. Ngeprint dulu, bentar ya, aku ngeprint dulu, ngeprint. Print apa ya? Oh ini, oh pintar sekali. Nah, gak pusing. Caranya di Google template sama dengan berapa kali gitu. Ini cuma buat batas doang, nanti kalau gak dikali kalian bingung. Kopi bisa nggak? Hah? Iya, kopi bisa. Gak mau. Jangan kalian ketik sendiri. Tebak itu berapa? 1, 2. Udah, yang penting panjang aja lebih. Mau harus sama. Ya apa sih? Apa sih? Apa sih? Berapa ya? Oh. Bang ada berapa? Mataku udah
Iya. Paling 30 kalau enggak. Berapa ini berapa? 30-an enggak sih? Enggak. Tapi enggak sampai 50 tahu. Berapa? Oh, sampai 50. Emang nyampe 50? Sampai 30. 25. 40 itu 40 berarti. Coba. Malesin banget. Kayak ada aja aku mau Itu enggak. Ini Jadi aja. aja tetep aja aku ikut. Wah, shit. Nggak mau mesti ya. Ya gitu aja lah, intinya ada garisnya. In. Mereka sih sombong amat, aku ganti juga dipakai garis. Masih diganti-ganti pusing. Udah? Di running. Nah, hasilnya sama aja kan? Jadi kalau pakai for in, kalian daripada bikin kayak gini ada apa ini? Ini depannya apa namanya? Ini namanya apa ini? For ini namanya apa? Kemarin baru belajar. Itu namanya apa? Itu sebelum statement. Ini statement. Ini serumit juga ya. Saya benar ada statement ya. Terus ini apa? Terus ini apa, Leng? Kondisi. Masa? Iya. Aku udah gak masak. Ya. Kondisi. Terus yang belakang? Post statement. Gitu. Jadi daripada bikin ini banyak-banyak, tinggal pakai ini aja. Kita bikin variabel baru buat nampung hasil dari ini. Nampung apa? List nama. Terus tinggal dicetak. Gitu. Lebih pendek kodenya. Iya lagi. Ya kan, lebih hot and delicious. Gak usah pakai statement nanti. Iya benar. Jadi ini kegunaannya tuh ini kegunaannya. Awas ya pas kalian bikin Flutter kamu pusing. Enggak, itu aku yang ituin sama dengan banyak itu. Lah kan Eva tadi bilang ya Eva ini cuma buat penanda doang. Takbir, astagfirullah. Kayaknya bukan. Dulu nggak ada apa kayak BR-nya gitu. Hah? BR. Kamu ciptain sendiri. Dah hitung. Tidak. Hitung coba. Aku ini. Yang benar dari valid paling pulau. Udah ya. Padi. Nah ini udah. Oke. Yalah, senyumnya itu gak suka aku. Nah, dinikmati dulu. Sebelum aku memberikan sesuatu. Pulang jangan bisa udah pulang. Wah, iya. Enggak, aku beres gue lihat sini. Iya, soalnya mereka cepat. Emang iya? Iya, pulang jam 9 jadi. Oh biar aja lah, itu kan berkah. Jujur Lika. Bilang ya Del. Enggak, tadi tuh Adel udah nanya gitu. Apa? Mau gak guys kalau kita masuk setengah 8 nanti biar kita bilang ke Kadila pulangnya jam 9. Gak apa-apa. Ya kan. Kadila pulang kalau dia ditegur sama satpam. Iya. Tidak Yang ada malah menyiksa kita Del. Udah masuk cepet. Iya, iya. Kalau lagi kita ya kita masuk jam setengah 8, Ya pulang kan. jam 10. Jangan lah, 30 menit awal tuh aku masih baring-baring, nge-scroll. Terus 10 menit terakhir membaca materi. Coba baca dulu ya. Aku mau memberikan sesuatu. Allah Akbar.
dikira kan diturunkan. Dah. Oh iya kan. Iya. Aku keluarin notes. Apa tadi? Astagfirullahaladzim, aku udah capek. Masa capek banget. Banget kayak Banget nih. banget itu. Banget, pulang aja lah. Yes. Capek bohong. Gitu. Jadi di sini pakai pakai inputan. Pakai input, terus pakai try catch. Terus pakai Udah. finally, sama terakhir pakai switch case. Hah, switches? Oh, udah belajar ya, jangan bilang ngomong. Ih, kemarin cuma sekilas asli. Iya, cuma pakai yang kayak gitu doang. Yang break. Yang break, bukan break continue, deng. Switch case isinya apa? Switch case, kan switch case-nya apa? Di print berikut dah. Ingat. Switch case kemarin gimana isinya? Sebelum takbir atau ihram? Ya Allah, subhanallah. Enggak boleh kita kebantu 3 kali. Ada banget ya. Bentar. Mana switch case? Yang ini kan, iya. Kok aku jadi lupa sendiri sih? Cuma sekilas ngomong. Enggak bohong, ini tetap sama. Switch case itu isinya apa? Bikin switch, ada case gitu kan? Iya. Terus misalnya case yang pertama, itu nanti diisi apa? Nanti di bagian sini ada prosesnya gitu. Kalau misalnya ini gagal, lanjut ke yang kedua gitu kan? Kalau misalnya ini gagal, lanjut ke sini, ke sini, lanjut lagi ke sini. Dan switch case tuh kayak gini bentuknya. Udah? Oke, aku ingin mengeluarkan sesuatu. Ya Allah, Tuhan, Tuhan. Masih nggak tahu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bentar ya, aku running dulu. Takutnya nanti kesepil cara pengerjaannya. Iya, please, sepil aja, please. Please. Kok ini? Ya, maksudnya ubah. Di sini ada berapa orang sih? 12. 13.